Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Hari ini kita akan mempelajari grafik diagram garis yang akan ditampilkan dalam Microsoft Word. Untuk hari ini kita akan mempelajari grafik diagram garis 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi di sini saya akan menampilkan Microsoft Word. Saya akan membuka dokumen yang baru. Lalu kita akan melihat untuk grafik 2 dimensinya terlebih dulu. Bentuk yang akan ditampilkan seperti ini. Nah, jadi caranya kita klik dulu insert, kemudian chart, lalu kita pilih line. Nah, di dalam grafik line ada jenis-jenisnya. Yang pertama nih line, kemudian stack line, 100% stack line, line with markers, stack line with markers, 100% stack line with markers, 3D line. Nah, di sini yang mau kita pakai jenis pertama, line. Setelah kita klik, lalu kita klik tombol OK yang di bawah ini. Nah, sekarang untuk data grafiknya. Di sini saya akan tunjukkan data grafiknya. Di sini bulannya ini ada Januari, Februari, Maret, lalu ada flash disk, hard disk eksternal, mouse. Jadi untuk data grafiknya saya ketikkan dulu. Nah, sewaktu kita mengetikkan hard disk eksternal, setelah selesai kita menekan tombol enter, hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini yang nampak hanya tulisan hard disk dengan X. Supaya utuh terlihat, maka kita akan memperlebar kolom A. Ini dinamakan kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Jadi caranya mouse pointer, yang ini mouse pointer, kita letakkan di pembatas A dan B seperti ini, lalu klik kiri tahan, geser ke sebelah kanan, sampai tulisannya jelas terlihat seperti ini. Nah, yang berikutnya untuk data-data angkanya akan saya perbaiki dulu untuk data grafiknya. Nah, sekarang untuk kategori keempat, ini tidak kita pakai, jadi harus kita hapus. Cara menghapusnya, mouse pointer berada pada kotak nomor 5 ini, lalu klik kanan, delete. Nah, sekarang data kategori 4 sudah tidak ditampilkan. Yang selanjutnya, sekarang saya akan menampilkan untuk chart elemennya. Jadi di sini chart in Microsoft Word-nya akan saya tutup. Setelah itu, add chart element.
Untuk akses, ini akan saya sebelumnya ini harus diklik dulu di bingkai grafik ini seperti ini. Jangan dalam bentuk seperti ini, tapi seperti ini. Kemudian buka di bagian format, wrap text, in front of text. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, maka grafik ini akan mudah sekali digeser-geser. Seperti ini. Ini akan mudah sekali digeser. Kalau kita belum mengubah wrap text-nya, akan susah sekali untuk menggeser. Kemudian saya akan klik design, kemudian add chart element. Untuk akses, untuk sumbu, tidak mengalami perubahan. Kemudian untuk axis title, primary horizontal, di sini sudah muncul axis title-nya. Ini saya klik di dalam kotak ini, lalu saya hapus kata axis title, saya ketikkan nama barang. Berikutnya, add chart element, axis title, primary vertical. Lalu saya klik di dalam kotak ini. Kemudian saya tekan backspace untuk menghapusnya. Kemudian saya ketikkan kuantitas. Ya, selanjutnya add chart element, chart title. Nah, untuk chart title yang mau dipakai bentuk above chart, di sini sudah muncul. Ini saya klik dulu. Saya akan munculkan kotaknya, kemudian saya klik di dalam kotak ini, saya tekan backspace untuk menghapus nama chart title. Kemudian saya ketikkan grafik penjualan. Ini akan saya cek kembali ke file latihan praktik ya. Oh, ternyata nama chartnya adalah diagram penjualan. Saya akan perbaiki dulu. Yang berikutnya, add chart element, data labels. Nah, untuk data labels, yang akan di data labelsnya, kalau kita perhatikan di file latihan praktik, posisi angkanya berada di atas titik garisnya, yang namanya titik garis ini. Ini. Jadi berada di atas. Cara mengaturnya seperti ini. Add chart element, data labels, center. Kalau center berada di tengah dari titik garis. Kemudian add chart element, data labels, left. Di sebelah kiri dari titik garis. Lalu add chart element, data labels, right. Di sebelah kanan dari titik garis. Kemudian add chart element, data labels, above. Di atas titik garis. Add chart element, data labels, below. Di bawah titik garis. Add chart element, data labels. Nah, untuk data callout ini tidak saya tampilkan karena di grafik ini tidak cocok. Jadi yang akan digunakan adalah above chart seperti ini. Yang selanjutnya, add chart element. Untuk data table tidak ditampilkan, error bar juga tidak ada. Untuk grid lines, nah grid lines di dalam file latihan praktik, ini grid lines-nya tidak tampil. Jadi, untuk menghilangkan grid lines-nya, add chart element, grid lines, primary horizontal grid lines-nya dimatikan saja. Nah, jadi untuk garis grid lines-nya tidak ditampilkan. Yang selanjutnya, posisi legend. Posisi legend ada di atas, yang ini. Jadi cara mengubahnya seperti ini. Add chart element, legend, top. Nah, kalau kita perhatikan di file latihan praktik, garis sumbu X ini, garis sumbu vertikal ini muncul ya. Lalu untuk garis sumbu mendatar juga muncul, warnanya biru.
cara menampilkan dan mengubah warna seperti ini. Saya mulai dari sumbu tegak dulu, sumbu vertikal. Saya klik di sini. Nah, ini saya klik supaya muncul kotaknya ini. Kalau sudah muncul, saya letakkan mouse pointer di sini, lalu klik kanan, format axis. Nah, kemudian saya akan buka di bagian fill and line. Tujuan saya adalah untuk menampilkan garisnya. Jadi line saya klik, kemudian saya pilih solid line. Colornya biru, yang ini. Nah, jadi untuk yang biru seperti ini ya. Kemudian saya klik di flash disk, hard disk eksternal dan mouse. Saya klik aja di sini. Nah, jadi kotak ini sudah muncul. Kemudian klik kanan, format axis. Kemudian saya klik di bagian fill and line. Di bagian line, solid line, color, yang ini. Maka muncullah garis sumbunya dengan warna yang kita atur. Yang berikutnya, lakukan perubahan warna untuk aksis tadi sudah saya lakukan. Sekarang untuk plot area. Untuk plot area seperti ini posisi plot areanya. Di sini ada muncul kotak kecil plot area, atau di sini juga plot area, atau di sini. Kemudian klik kanan, format plot area. Kita akan berikan warna, jadi di bagian fill. Selanjutnya saya akan berikan warnanya, sebagai contoh saya ambil picture or texture. Saya ambil di bagian tekstur. Saya pilih warna yang ini. Kemudian yang mau diubah warnanya adalah cat area. Jadi di sini saya akan memilih cat area, ini posisi cat area, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Klik kanan, format cat area. Kemudian di bagian fill and line, saya akan berikan gradient fill. Lalu preset gradientnya saya pilih yang pertama ini. Untuk type direction tidak saya lakukan perubahan. Kemudian yang akan dilakukan perubahan warnanya adalah untuk data series. Nah, untuk data series, caranya begini. Mouse pointer ada di sini. Ini ada 3 data series, ada 3 garis. Yang ini yang warna abu-abu, kemudian biru dan orange. Saya mulai dari yang abu-abu di sini. Mau di sini juga boleh, yang penting di garisnya. Klik kanan, format data series. Di bagian fill and line. Tujuannya di bagian line ini ya. Nah, sekarang saya akan berikan warnanya solid line. Colornya saya ganti. Misalkan saya pakai warna ini. Nah, kemudian dust type-nya ini bisa diganti-ganti. Sebagai contoh saya ambil yang round dot, jadinya seperti ini. Kalau width ini untuk mengatur ketebalan garis. Jadi ini ketebalannya 2,25 pt, ini tidak saya lakukan perubahan. Kemudian di garis yang warna biru ini ya, klik kanan, format data series. Di bagian line, lalu saya ambil contoh gradient line. Preset gradientnya saya pilih salah satu, contohnya seperti ini. Untuk type direction, ini tidak saya lakukan perubahan, termasuk gradient stopnya juga. Yang akan saya atur adalah di bagian dust type ini. Saya akan ambil bentuk square dot. Jadi di sini beda round dot dengan square dot, nampak bedanya.
Selanjutnya di bagian warna orange ini, yang ketiga, klik kanan, format data series. Di bagian fill and line, kemudian saya ambil solid line, colornya saya buka, kemudian more colors, saya pilih warna biru ini. Kemudian dust type-nya saya buka, saya pilih bentuk dust. Nah, dust dengan square dot itu beda. Kalau square dot itu bentuknya itu agak pendek, potongan-potongannya. Kalau dust agak panjang dan jarak antar potongan garis ini lebih lebar. Kalau di bentuk square dot ini jarak potongannya agak sempit. Nah, sekarang untuk grafik 2 dimensi untuk line sudah selesai. Sekarang saya akan buka yang baru, file yang baru. Nah, sekarang saya akan tampilkan grafik 3 dimensi. Bentuknya seperti ini yang mau ditampilkan. Bentuk diagram garis juga, caranya begini. Buka insert, kemudian chart, pilih line, ambil bentuk 3D line. Setelah itu klik OK. Nah, untuk data grafiknya saya perbaiki dulu. Untuk data grafiknya sudah selesai saya perbaiki. Ini datanya seperti data grafik yang ada di grafik 2 dimensi. Lalu ini saya close. Yang berikutnya, nah sekarang saya akan tampilkan untuk chart elemennya. Add chart element. Sebelumnya saya harus klik ini dulu. Klik di bingkai grafik, kemudian buka format, wrap text, in front of text. Ini saya oke. Berikutnya buka di bagian desain ini. Bukan desain yang ini ya, tapi yang ini. Lalu add chart element. Untuk akses tidak ada perubahan. Axis title primary horizontal. Ini barang kuantitas bulan. Oh, ini ada perubahan. Ini harusnya bukan chart title. Nah, jadi di sini akses title-nya akan saya klik di dalam kotaknya, lalu saya hapus. Kemudian saya ketikkan barang. Kemudian add chart element, akses title, primary vertical. Ini saya ubah menjadi kuantitas.
kemudian add chart element, axis title, depth, ini saya ubah menjadi bulan. Nah, yang berikutnya, untuk kuantitas dan bulan, ini posisinya mendatar. Cara mengubahnya begini. Saya akan klik di sini, kemudian klik kanan, format axis title. Di bagian ini, layout and properties. Text direction-nya dibuka, pilih horizontal, maka menjadi mendatar. Kemudian untuk bulan, ini saya klik di sini supaya muncul kotaknya, lalu klik kanan, format axis title. Di bagian layout and properties, text direction horizontal. Kemudian untuk chart title-nya ya, add chart element, chart title. Ini yang mau dipakai above chart. Ini juga sudah tepat. Ini saya klik dulu di kotaknya. Lalu saya ganti ini menjadi diagram penjualan. Yang selanjutnya, add chart element, data labels. Nah, kalau kita perhatikan ya, di file latihan praktek ini, untuk diagram garis 3D, bentuknya seperti ini. Nah, jadi add chart element, kemudian data labels, dan pilih data callout. Nanti keluarnya seperti ini. Ini saya undo dulu. Kemudian add chart element, data labels, pilih more data label option. Seperti ini. Nanti munculnya seperti ini. Yang mau dimunculkan hanya berupa angka-angka saja. Oh ya, oke, ini seperti ini ya. Jadi angkanya muncul. Kemudian untuk legendnya ada di bawah. Ini juga sudah ada di bawah. Kemudian garis sumbunya. Ini saya klik dulu di sini supaya muncul kotaknya. Kemudian klik kanan, format axis. Di bagian fill and line, di bagian line, solid line, saya ambil yang ini saja. Kemudian di sumbu mendatar ini, saya klik di kotak ini, saya klik di sini supaya muncul kotaknya. Kemudian klik kanan, format axis, fill and line, solid line, seperti ini. Warnanya sudah mengikuti yang warna sumbu tegak. Kemudian saya klik di bulan ini, di nama-nama bulan ini, bukan di sininya, tapi di sini. Klik kanan, format axis, fill and line. Di bagian line saya pilih solid line, warnanya juga sama. Selanjutnya, nah yang mau saya munculkan sekarang, ini garis yang ini ya. Di sini ada garis, kemudian di sini juga ada garis. Cara menampilkannya seperti ini. Saya klik di sini, kemudian klik kanan, format axis. Di bagian fill and line, oh salah, bukan ini, tapi di sini. Nah, gini, klik kanan, format axis. Di bagian fill and line, solid line-nya sudah. Oh bukan, sorry. Ini seperti ini.
Jadi saya harus klik seperti ini dulu. Nah, gini. Kemudian ini. Seperti ini, saya aktifkan solid line. Lalu yang mau dihilangkan garis grid lines. Add chart element. Grid lines, primary, major, horizontal. Ini sudah selesai. Untuk dasarnya sudah selesai. Kemudian yang mau dilakukan ini, perubahan warna untuk aksis sudah saya lakukan. Sekarang plot area. Posisi plot area ada di sini. Nah, di sini juga atau di sini. Kalau udah muncul keterangannya, klik kanan, format plot area. Di bagian fill, saya pilih solid fill. Colornya saya ubah. Saya pilih warna yang agak-agak pudar. Seperti ini. Supaya jelas terlihat tulisannya. Lalu, yang mau diubah adalah chart area. Posisi chart area ini, klik kanan, format chart area. Lalu di bagian fill ini ya. Di bagian fill. Kita mau isi warna. Oke, contoh saya ambil gradient fill, preset gradient saya ambil yang pertama. Seperti ini. Kemudian yang mau diubah lagi adalah data series. Untuk data seriesnya, ini ada 3 garis dengan 3 warna. Saya mulai dari warna yang biru ini. Klik kanan, format data series. Di bagian fill ini, fill and line ini, di bagian fill and line ini ada fill. Saya pilih bentuk gradient fill. Saya pilih salah satu bentuk dulu, seperti ini. Kemudian di warna orange ini, klik kanan, format data series, di bagian fill and line. Lalu saya ambil solid fill. Colornya saya ganti menjadi ini, purple. Selanjutnya yang warna abu-abu ini, klik kanan, format data series, di bagian fill and line. Lalu saya ambil picture or texture fill. Di bagian teksturnya saya klik pilihannya dulu ya. Lalu saya pilih bentuk yang ini, newsprint. Nah, bentuknya sudah berubah. Nah, demikianlah untuk pembelajaran online pada hari ini. Untuk diagram garis sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugas praktek yang ada di Google Classroom. Sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya.